Halo saudara, Halo saudara. kembali lagi di Icip. Restoran Buku. Gimana? Nah, seperti biasa, Icip. Wah, kita masih di edisi musik ya. Edisi musik, kita masih di edisi musik untuk mereview buku. Terus kita ada satu orang lagi nih. Kali ini ketambahan, siapa nih? Siapa ya? Kita juga belum mengenalkan diri ya, di edisi pertama. Sudah. Belum cuy. Hah? Belum. Sudah dong. Belum. Oh, belum? Belum. Oke. Terus siapa namanya? Gua. Iya ya, belum. Sorry ya begitulah. Bersama gua Reski Abdika. dan Andre. Andre. Kembali lagi bersama kita. Kalau kemarin ada yang bertanya-tanya di konten pertama, ini siapa namanya? Udah kenal kan sekarang? Iya. Ternyata kita lupa dong kemarin. Kenalin diri. Ya, jadi gimana Mas? Ini kita bakal bahas apa nih? Hari ini ya masih temanya musik tadi Iya. kita bilang, dan kita akan tentunya di konten Icip ya review buku sudah kita jelasin kemarin. Dan hari ini buku apa yang akan kita review? Jeng. Autobiografi dari Bob Dylan yang berjudul Chronicles. Nah, itu sebutan Indonya banget ya, Bob Dylan ya. Bob Dylan. Bukan Dylan yang bawa motor ya, bukan. Bukan Dylan Milea, bukan. Bob Dylan. Yang ini yang suka melanggar lalu lintas dia. Hah? Nggak pakai helm ya? Iya. Anak cuma brutal itu ya? Ah, nih semua betul. Sudah butuh contoh lah tuh ya. Ya, betul. Jadi sebutannya terang nih, Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan. Nanti cek di Google terjemahan Bob Dylan. Yang berjudul Chronicles. Ya. Jadi ini berapa halaman nih, Andre? Ini totalnya 313 halaman, tapi cuma 5 bab. 300 13 halaman, tapi cuma 5 bab. cuma 5 bab. Waduh. Itu satu bapaknya baik banget tuh. Satu babnya ngeri, berarti pembagiannya ngeri juga ya. Tapi tergantung kali ya. Per babnya rata atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Jadi karena autobiografi ya pasti penulisnya Bob Dylan. Bob Dylan. Penerbit KPG seperti biasa. Kepustakaan Nah, apa? Ini ya panjangannya? Kepustakaan Populer Gramedia. Yoi. Jadi dia itu penerbitnya, Kepustakaan Populer Gramedia. Seperti biasa, penulis sudah, judul buku sudah, ketebalan sudah nih, setebal ini. Sebelum kita masuk review. Penulisnya berarti langsung Bob Dylan ya? Iya, karena autobiografi kan jadi dia menulis untuk diri sendiri. Seperti pada umumnya, orang kalau mau beli buku membaca sinopsis. Kan kalau dijelasin lagi dong. Ya kalau kita nggak bisa lihat-lihat dalamannya ya pasti kita lihat sinopsis. Sudah paling menjawab itu. Yang saya bacakan. Ya, pelan-pelan Res. Baca juga nih. Nah, ada review. Dia mencantumkan juga review dari New York Times. Mencengangkan, buku ini berhasil menangkap letupan kreativitas pertama sang penulis dengan kegentingan yang memukau. Waduh. Kegentingan apa nih? Aduh, berat nih. Kegentingan apa nih? Ya lanjut ya, nih sinopsisnya. Saya berasal dari tempat yang sangat jauh dan memulai segalanya dari bawah. Namun sekarang takdir saya mulai mewujud. Rasanya ia sedang menatap saya, bukan orang lain. Lebih dari sekedar autobiografi, Chronicles merupakan esai personal yang intens dan intim oleh Bob Dylan yang menyuarakan isi kepalanya yang riuh, imajinatif, dan punya ritmenya sendiri. Kelihayan bertutur dan berekspresi yang merupakan ciri khas musik Dylan tampak dalam buku ini, menjadikan Chronicles seperti cermin yang menampilkan kehidupan manusia serta tempat-tempat yang membentuk diri serta karya seorang pria yang menjadi ikon bagi generasinya. Lewat mata Dylan, kita akan melihat dunia pada era 1960-an ketika berbagai peristiwa akbar berlangsung serta banyak tokoh besar berseliweran. Di antara pesta-pesta semalam suntuk, kebangkitan sastra, cinta sesaat, dan persahabatan sejati, Dylan mencari jalan dan menemukan bahwa segalanya mungkin terjadi. Itulah sinopsis dari buku ini. Jadi, nah dari buku ini apa yang menarik? Waduh. Kalau menarik. Banyak yang orang menarik. pengen tahu dari buku ini. Kalau orang pengen tahu, Pengen tahu juga kayaknya. iya benar ya. Soalnya kalau kita lihat permusikan itu kan jarang tentang Bob Dylan gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan era-era Oh berarti Bob Dylan ini nggak populer-populer amat. Populer di kalangan folk lah. iya pokok populer di kalangan folk.
Tapi untuk anak muda sendiri, Bob Dylan teh saha. Enggak kayak kemarin nih kita bahas tentang Kurt Cobain. Iya. Kalau Kurt Cobain kan memang Lebih populer pastinya. populer, kontroversial kan. Kalau ini Kalau ini ya, Kontroversi juga sih. kontroversial. mungkin kalau dia nggak main musik, mungkin jadi tukang mas-mas bakso yang biasa aja. Nggak ada bakso juga. Nggak ada bakso juga. 20-an. Aduh, jok sampah. Bob Dylan ini salah satu penulis lagu yang sangat-sangat puitis ya. Sangat-sangat Puitis. sangat-sangat puitis. Itu ditulis dari sini nggak? Dia udah ditulis ini semua. Bagaimana dia mengeluarkan imajinasinya lewat lagu. Dan yang uniknya Bob Dylan ini terkadang kalau dia sudah mix satu lagu, kadang-kadang bisa diubah. Bisa diubah Oh, supaya dia. Bisa juga. Pas lagi Jadi pas dia- lagi proses rekaman gitu. Iya. Pokoknya dia menceritakan lah. Dan terkadang dia bilang kalau ini lama-lama lagu ini semakin lama bukan semakin bagus tapi semakin buruk di telinga saya. Diubah sama dia. Diubah sama dia semua. Mulai dari ritme melodi diubah sama dia. Maksudnya brandnya kayak dia ada idealisnya atau perfeksionis atau gimana sih? Iya, dia kenapa sama episode gitu? Kalau dari kita baca dari Chronicles ini, pemikiran Bob Dylan ini nggak bisa ditebak pemikirannya. Dia maunya seperti apa atau gimana nggak bisa ditebak. Ini musik idealis atau apa. Tapi yang unik lagi, dia bermusik di tengah waktu Amerika tengah bersih tegang dengan komunis atau apa segala macam. Jadi dia ceritakan juga situasi pada waktu itu. Dia sampai kena karena dia menyuarakan suara rakyat dengan musik-musiknya. Lawan dia bukan lagi apa, tapi orang-orang di pers lawan dia. Orang-orang perpolitikan. Sama kayak kalau di Indonesia kayak Iwan Fals. Ya gue sempat pernah baca juga dikit-dikit gitu tentang Bob Dylan. Emang dia itu lirik-liriknya itu syarat dengan hal-hal yang mengkritik agama, terus apa namanya ras gitu antara kulit putih dan kulit hitam. Apartheid Terus dulu kan. Apa namanya gender ya, soal gender juga dia kesana. Jadi apa namanya dia emang khasnya di situ kayak lirik-liriknya itu mengkritik tentang sosial. terus hal yang emang lagi populer di abad 20 lah itu. Ya. Tapi yang uniknya di dalam penulisan liriknya, walaupun maknanya memang bersih tegang, tapi ditulis dengan lirik yang sangat puitis. Oh, sehingga menghasilkan lagu yang enak lah gitu. Gimana sih artinya? Gimana coba jelasin. Kalau kita lihat gimana ya, kalau terkadang dia nulis lagu romantis tapi tidak dengan nada yang mendayu-dayu. Contohnya kayak lagu To Make You Feel My Love. Liriknya gimana tuh? To make you feel my love. Kalau dia To Make You Feel My Love, jeng. Nggak yang nada-nada yang puitis, tapi liriknya sangat-sangat puitis sampai pernah dibawakan oleh Adele. Gimana? Adele yang Never Mind Find Someone Like You. Oh iya, gue tahu Adele. Lagu yang To Make You Feel My Love dibawain ulang sama Oh itu lagu Dylan. lagu Bob Dylan. Oh, Tapi sebenarnya nadanya enggak begitu. Nadanya nggak seperti itu. Oh. Sama Knock Knockin' on Heaven Doors yang bukan Guns ya. Guns N' Roses. Oh, itu sebenarnya nadanya nggak gitu juga. Knockin' on Heaven Doors. Pokoknya dengan cirinya dia lah ya. Dengan cirinya dengan suaranya dia. Oh, berarti orang lebih tertarik kepada liriknya ya, sehingga Iya. buat Tapi suaranya juga khas, sampai Obama itu ngasih medali sama dia karena suaranya itu seraknya itu suara-suara yang unik kalau kita dengar Kayak di Indonesia tuh lagu kayak ini apa namanya Abid Gadi gitu ya. ya kayak Begade. oh ya Gade. Iya. Juga tuh kan. Itu. Nah, itu berarti begitu ya. Emang kan Kayak Gade. emang model gitu kan, folk itu kan dia pasti harusnya ya. Dia bisa apa namanya kayak mewakili keresahan pada zaman itu gitu, Yeah. keresahan masyarakat pada zaman itu, dia mewakili budaya masyarakat pada saat itu gitu kan. Jadi kenapa maksudnya emang apa namanya kan dia berkata populi kan, folk itu kan populi, masyarakat atau rakyat kan. Ya bahasa-bahasa yang digunakan juga emang bahasa-bahasa yang emang Mewakilkan rakyat. gampang dicerna masyarakat juga bahasa itu. Gitu sih. Nah, kembali ke bukunya. Jadi dia menceritakan nggak keresahannya terhadap pemerintah, terhadap Diceritakan semua, diceritakan sama
sampai dia harus pindah beberapa kali karena serangan dari anggota-anggota pers karena lirik-lirik dia yang menyuarakan keresahan sosial pada saat itu. Jadi Kritik dia dan pemerintah lah ya? iya, mengkritik pemerintah. Jadi dia dan keluarga itu harus pindah ke rumah dia, ada yang dilempar batu atau diteror segala macam. Kayak ini kalau di Indonesia juga ada tuh, kita bakal bahas juga tuh Bukatan Malaka ya. Model itu. Nanti kita bahas. Bisa juga dia pindah-pindah sampai ke Cina ya. Sampai ke Singapura juga dia. Si Hong Hong Kong ya gitu loh. Emang namanya kalau misalkan orang apa ya bersinggungan sama pemerintah, mengkritik pemerintah, anti pemerintah itu bukan anti pemerintah sih, biasanya kayak yang mengkritik pemerintah gitu nggak nyaman kali hidupnya ya. Tadi Pak kena RKUHP. Kita tidak bahas politika, kita bahas buku saja. Bob Dylan. 5 subjudul ya, 5 bab ya. 5 subjudul. Yang sangat singkat. Unik-unik juga nih bahas subjudulnya nih. Kayak memindai lembaran musik itu bahasa apa biasanya? Apa itu? Memindah lembaran musik. Jadi dia New Morning. pertama kali dia jadi Bob Dylan ini musisi folk pertama yang dapat masuk ke Columbia Record. Jadi Columbia Record itu salah satu label musik yang paling top di Amerika pada saat itu. Pada abadnya dia lah ya. Salah satunya itu musiknya kan Billie Holiday. Billie Holiday. Gila dia benar juga ini boy. Apa namanya? Apa nih? Lupa gak musik ini ya, musik jazz gitu ya? Iya, musik jazz klasik itu. Iya, musik jazz. Kayak lagu-lagu yang sering apa itu Gloomy Sunday. Oh, Saya tidak tahu. itu kan lagu yang Itu kan lagu Billie baik Holiday. konspirasi ya itu lagu. Iya. Sudah saya tidak tahu. Pokoknya Habis itu itu bunuh diri kan dia? Ya habis itu bunuh diri. Apa ini? Enggak. Oh, yang Ini tadi masih- yang kita bahas. Bukira Si awet Si tua. Billy liburan. Si libur. Billie Holiday. Liburan. Jadi selain pada intinya dia paling banyak ini menceritakan soal permusikannya dia lah ya. Soal permusikan dia Di eranya dia. di eranya dia. Berarti nggak ada tentang ini kehidupannya dia misalkan dari kecil. Nggak ada. Oh, berarti biografi musiknya dia doang. Hanya biografi musiknya saja. Oke. Kalau misalkan apa namanya untuk biografi musiknya ini menurutku menjawab nggak untuk misalkan orang-orang pengen cari tentang apa sih sebenarnya yang ada dalam otak kayak Dylan, terus apa sih yang apa namanya menjadi keresahan utama Dylan dalam menulis lirik atau apa namanya Apa latar belakangnya dia Iya. menulis lirik itu? Ada di sini gitu. Dalam satu sisi kalau kita pahami ini terjawab, dalam satu sisi enggak. Soalnya kalau kita baca memang kita nggak bisa nebak pemikiran Bob Dylan itu Oh, seperti iya, apa. iya. Karena dia salah satu pekagum Nietzsche juga. oh mantas. Oh. Jadi Karena nggak bisa dipungkiri. siap. Tahun 2016 dia dapat Nobel Sastra. Oh, jadi dapat Nobel Nobel Sastra. Sastra dia nggak cuma nyanyi, dia nulis buku, dia ngelukis juga. Ya, soalnya kan dia kan juga orang sastra kan. Sebenarnya sastrawan dia bukan filsuf ya, tapi orang menganggapnya filsuf. Orang yang cenderung menulis dalam gaya tulisan aforistik tuh dia. Berarti Bob Dylan ini dikategorikan musisi, sastrawan, Sastrawan juga, Oke. pelukis juga. seniman juga. Pelukis juga. Seniman dia. juga. Tapi diceritakan nggak dia melukis di sini? Enggak, Iya. kalau ini kita nyari-nyari dari Oh, dari cari yang lain, info. ya. Nyari info yang Kalau lain. ini pokoknya dia cuma membahas Hanya bahas situasi, musiknya dia, situasi pada saat situasi yang sehingga hasil musiknya itu ada. ya benar. Ini bahasanya gimana sih membahasakan dengan baik? Apa itu? Pokoknya latar belakang musiknya itu diceritakan dari sini, Dari buku ini. buku ini ya. Baik itu menggambarkan situasi, kondisi dan segala macam lah ya. Bisa. Pokoknya pas dia lagi proses apa namanya dalam jalan ini tiba-tiba langsung mendadak dia udah main musik ya? Langsung main musik. Oh, Kita nggak tahu berarti- gimana berarti- segala macam langsung main musik. Berarti Nah, belum ada kenalan dia sama musik gimana gitu. Tapi kalau di bab-bab uniknya lagi begini, di bab ketiga atau keempat dia nulis tuh perjalanan musiknya. Kalau dari bab pertama langsung bermusik. Oh, langsung bermusiknya. Nah, bab Maksud loncat gitu dia. ya, tapi muter-muter balik alurnya. Oke. Oh. Oh, iya sih. Berarti kan kalau kita tahu, waduh kok si Bob Dylan ini bisa menulis lirik seperti apa? Hmm. Kalau mau cari tahu,
Cari di buku ini. Ada dua. Dia terjawab dari buku ini ya. Iya. Beda Tapi sama dari dari- segi jawab juga. Tidak terjawab juga. Tapi sebenarnya kalau tidak terjawab juga. Tidak terjawab juga. Karena ini bukunya unik. Uniknya dalam satu sisi menjawab, dalam satu sisi tidak. Tidak. Iya, dalam satu sisi dia pernah ngaku saya seorang Kristen, tapi dia seorang Yahudi. Teman-teman penasaran? Namanya juga sebenarnya bukan Bob Dylan Bukan kan? Bob Dylan. Siapa namanya? Robert Allen Zimmerman. Itu dia sebut namanya di sini. Enggak. Itu kan nama Yahudi itu kan? Kirain dia sebut nama aslinya di sini. Itu nama panggung lah ya. Nama panggungnya lah Bob Dylan. Kayak Nama Dylan ini asal dari salah satu sastrawan juga diambil. Mungkin karena dia terinspirasi kali ya. Tapi dia kalau kita nyari di situs-situs yang lain, dia pernah sekolah seni juga, Seni. sekolah kesenian. Tapi tidak dituliskan seni musik atau apa, hanya sekolah kesenian. Tapi di sini dia tidak jelaskan juga latar belakang Cuma- pendidikannya dia. Enggak. Hanya pemikiran dia imajinatif tentang permasalahan sosial juga yang ditulis dengan lirik-lirik yang puitis. Berarti teman-teman yang tertarik untuk Untuk melihat latar belakang Iya. kenapa dia bisa sampai menulis lirik seindah itu. sekontroversial. Kontroversi tapi indah kan, nggak Indah, puitis. tapi terkadang musik sama keindahan lagunya kadang nggak sinkron. Tapi enak untuk kita dengar. Itulah ciri khas Bob Dylan. Ciri khasnya Bob Dylan. Ketidaksinkronan musik dan liriknya itu Oh ya. menghasilkan Sampai ada loh, itu gue pernah lihat di artikel mana ya, bukan artikel sih, jurnal ya. Yang emang apa namanya, jurnal mana gitu, jadi orang sastra, bukan orang sastra, orang sosiologi. Jadi orang sosiologi coba untuk meneliti apa ya, aspek sosiologinya gitu, sosiologi sastranya si Bob Dylan. Dylan ini dalam penulisan lirik gitu. Jadi emang liriknya gitu di bedah dalam konteks sosiologi sastra. dalam sosiologi Jadi emang apa namanya, ya tadi yang sebut gue itu apa Indonesia orang Indonesia. Oh, Indonesia. Orang Indonesia. Orang mana gitu. Sampai jadi penelitian ya. Kalau kita lihat juga di situs-situs yang lain, Heeh. The Beatles sekarang terinspirasi dari Bob Dylan juga. Padahal mereka kan Tapi nggak ditulis sama. nggak tulis ini. Nggak ditulis di sini. Itu untuk Pede referensi. banget dong kalau dia tulis sendiri. Oh iya juga ya. Kan kesannya pede gitu. Iya. Sebenarnya The Beatles ngefans sama saya. Iya. Pede. Majalah Rolling Stones menulis di salah satu, bukan nomor 2 artis terhebat sepanjang masa setelah The Beatles. Sepanjang masa ya. Sepanjang masa. Rolling Stone ya. The Rolling Stones sendiri yang nulis. Tapi kayaknya Kurt Cobain juga masuk 500 daftar ini enggak sih? Nggak ada. Artis enggak ya? Gue kurang tahu ya maksudnya. Kalau misalkan apa namanya, ya kalau misalkan buku yang kita bahas kemarin, Ibadah Neven emang menurut Rolling Stone juga ada. Cuman pujian-pujian dari Rolling Stone juga ada, majalah Rolling Stone. Cuman kalau misalkan dia masuk dari apa, dia juga sempat masuk di majalah Rolling Stone, tapi nggak, maksudnya dalam tema yang artis terbeken gitu, sepanjang masa apa gitu enggak. Tapi 27 Ya 27 top, 27 klub itu yang Jim Morrison, Jimi Hendrix. orang yang mati pada 7 tahun lah. Ya lanjut ke Bob Dylan. Kayaknya sebegitu ya. Sebegitu. Ngeri bahasanya. Jadi segitu aja ya ini ya. Reviewnya teman-teman yang tertarik, Kalau penasaran dengan Bob Dylan ini siapa, musiknya gimana, langsung. Sebelum kita tutup, ada nggak musisi-musisi yang terinspirasi, musisi Indonesia ya, yang terinspirasi dengan Bob Dylan? Ya, gue nggak mungkin sebut merek ya, cuman ada yang mengaku namanya dia terinspirasi dari Bob Dylan. Cuman kelihatan juga sih dari Musiknya. Iya, Kalau musik. kalau kita dengar musik Bob Dylan terus dengar musisi-musisi Indonesia ada ya? ada banget, dan memang ya begitu kan memang. Tapi ini nggak tahu ya, kalau misalkan sepenglihatan gue ya, musik apa namanya, musik yang folk Indonesia sekarang yang lagi naik sekarang gitu, ya banyak terinspirasi dari Dylan sih, kayak yang cara metik, Dari ritmiknya. cara menyanyinya gitu. Ada yang gue sebutin juga, mungkin Ebit Gade. Tadi saya sebut. Iwan Fals juga. Oh iya, ada 2 kita sebut tadi ya. Mungkin atau bukan mungkin lagi mereka terinspirasi dari Bob Dylan. Apa?
Oh, dua tadi. terinspirasi. Terinspirasi pastinya, bukan mungkin lagi. Tapi ya gitu perkembangannya Fox sekarang lirik-liriknya jadi susah Iya. dicerna. Seharusnya kan folk itu kan menyeluruh, musik rakyat. Heeh. Bisa gampang terima. Iya, ini gimana caranya hujan, embun apa segala macem kan untuk ngebaca nggak ngerti pak. Musik lirik-lirik yang kayak gitu. Cuman itu tadi dikatain jangan pak, jangan Oh, iya. kontroversi ntar. Oh, iya. Ya cuman ke sekarang ini cut action gue bahas dari ini. Ya cuman ke sekarang ini perkembangannya folk itu dari segi bahasa ya kalau gue ngeliat ya. Heeh. Kayak apa namanya lebih susah dimengerti sih. Oh, kalau sekarang gitu. Tapi ada juga tuh salah satu musisi folk Iksan Skuter Oh Nah, itu Iksan itu Skuter keren sih itu. sama Itu mirip-mirip Bob Dylan juga. mirip-mirip Bob Dylan. Cuman ya tetap dapat dalam bahasa Indonesia apa sih kayak Indonesia banget lah itu. Indonesia banget. Kenapa tadi bang? Salah sama satu lagi Jason Ranti. Oh, Iya. itu gokil. Itu Ya gitu sih. Jadi kalau misalkan kalian apa namanya ngeliat musisi seperti apa namanya Jimmy lagi, Jason Ranti, terus Iksan abis itu Skuter. Iksan Skuter, Iwan Fals, terus siapa namanya Ebit Giani. Ebit Giadi, siapa lagi? Ya? Banyak ya masih yang kita belum sebutin ya. Heeh. Itu kalian bisa lihat penggawanya langsung itu dari Bob Dylan, Bob Dylan. yang Sama pertama Neil Young Folk. juga, Neil Young. Oh iya. Soalnya pertama Tapi dia nih ini pengiringnya Neil Young dulu di salah satu klub dia pengiring pengiring gitar. harmonika. Harmonika Oh, juga. dia Harmonika, oke. Oh, Jadi dia main gitar dan dia main harmonika. baru kemudian dia sendiri. Iya, baru musik tadi. Mantap. Jadi sekian aja mungkin kita akhiri review buku tentang Bob Dylan yang berjudul Chronicles. Teman-teman bisa, ini karena penerbitnya juga umum, kepustakaan populer Gramedia ya. Tapi agak susah juga nyarinya, Pak. Oh, susah juga. Susah. Agak susah juga nyarinya. Paling Tapi ada lah ya. Ada. Online pasti ada online. Kalau online Harusnya ada. kemungkinan Online ada. kemungkinan ada. Dan pastikan beli yang original. Yes. Kan biasa ada tuh buku-buku bacaan. Harga penulis. Hargai ini. Dan penerbit dong. Yo, Ya kan itu ekosistem semua tuh. Ya, jangan sampai lah beli buku itu. Kalau ini asli dari KPG langsung. Sekian kita akhiri buku Buku konten cip-cip. konten icip-icip buku Bob Dylan. Oke. Sekian.